Halo, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Video ini akan menjelaskan SWOT, analisis dari usaha laundry antar jemput. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan nama saya Emi Rosta Brusbayang dengan NIM 3411191062 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pengertian dari analisis SWOT yaitu analisis SWOT adalah alat perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlibat dalam bisnis atau proyek. Ini melibatkan analisis faktor yang terlibat dalam bisnis atau proyek seperti internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi dan proyek, seperti sumber dayanya, tren pasar, persaingan, dan lingkungan peraturan. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi area utama untuk perbaikan, memanfaatkan peluang, meminimalkan kelemahan, dan mengurangi potensi ancaman. Di mana analisis SWOT dapat digunakan dalam berbagai pengaturan seperti pemasaran, pengembangan produk, manajemen proyek, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Di sini analisis SWOT laundry antarjemput yaitu layanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan mencuci dan mengeringkan pakaian mereka tanpa harus ke tempat laundry dan mengambil pakaian mereka. Misalnya, mereka sedang sibuk dan tidak sempat untuk mencuci pakaian dan tidak sempat juga untuk mengantarkan ke tempat laundry dan menjemputnya. Begitu juga untuk mengambilnya nanti apabila setelah selesai dilaundrykan. Maka dari itu, kami menyediakan antarjemput laundry yang dapat membantu orang yang memiliki jadwal yang sangat padat dan tidak sempat untuk mengurus pakaian dan kerapian pakaian mereka. Latar belakang dari perusahaan laundry antarjemput ini yaitu karena adanya masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mencuci pakaian, adanya masyarakat tidak memiliki kendaraan untuk keluar rumah dan mengantar pakaian yang ingin di laundry, adanya masyarakat yang ingin tetap menjaga pakaian mereka tetap bersih walaupun mereka sibuk, adanya masyarakat yang berkebutuhan khusus agar tetap bersih, keluarga dapat melondrikan pakaian mereka walaupun mereka sibuk, adanya lapangan kerja semakin luas atau mengurangi pengangguran. SWOT terdapat 4 bagian yaitu strength, weakness, opportunity, and threats. Di mana strength itu adalah kekuatan. Kekuatan itu yang dapat kita ambil menjadi peluang agar kita dapat membangun bisnis kita menjadi sebuah bisnis yang bermanfaat bagi kita dan masyarakat. Di sini terdapat 3 bagian strength dari laundry antarjemput, yaitu menawarkan kemudahan bagi pelanggan dalam mencuci pakaian tanpa harus keluar rumah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tanpa harus keluar rumah untuk mengantar dan mengambil laundry mereka. Mereka dapat tetap stay di rumah sehingga dapat mempermudah pekerjaan dalam kerapian pakaian mereka.
Selanjutnya, memiliki potensi pasar yang besar, terutama di daerah yang sibuk dan padat penduduk. Seperti di pabrik-pabrik, terdapat beberapa karyawan yang sibuk dengan pekerjaan di pabrik dan shift mereka yang tidak menentu sehingga membuat mereka kesusahan dalam mengatur pakaian mereka. Dan penduduk yang ada di perusahaan seperti pabrik-pabrik biasanya terdapat banyak kos-kosan dan banyak karyawan yang tinggal di kos-kosan itu. Yang berikutnya menawarkan layanan tambahan seperti cuci kering, penyetrika,an dan perbaikan pakaian yang dapat meningkatkan pendapatan. Di sini adalah jenis-jenis dari laundry antar jemput ini yang diinginkan oleh pelanggan. Misalnya cuci kering dapat eh, memudahkan pelanggan untuk memakai pakaian mereka dengan segera atau mereka lupa mencucinya, tiba-tiba pakaian tersebut harus dipakai, dapat digunakan cuci kering. Ada juga yang dapat melakukan laundry saja, ada yang melakukan laundry cuci, penyetrikaan, atau perbaikan pakaian mereka seperti membuat pakaian semakin rapi dalam penyetrikaan dan semakin bersih dalam pencucian. Dan untuk meningkatkan pendapatan bagi pembuka usaha ini. Bagi pembuka usaha ini. Weakness atau kelemahan dari perusahaan laundry antar jemput ini memiliki tiga juga, itu memerlukan investasi yang besar dalam mencuci pakaian, pengering, dan kendaraan karyawan. Di mana apabila kita memperkerjakan karyawan, kita harus memiliki karyawan yang terpercaya karena dia membawa kendaraan yang kita miliki dan mesin cuci yang tetap stay 24 jam untuk tetap dipakai agar pelanggan yang tadinya sudah dijadwalkan ambil pakaian hari ini akan tetap sesuai dengan jadwal tanpa ada gangguan. Yang kedua, terdapat risiko kerusakan pakaian pelanggan selama proses terjemput, di mana selama proses antarjemput ini tidak semuanya mulus, bisa dapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian kecelakaan dan karyawan yang tidak bertanggung jawab, misalnya membawa lari pakaian, menukarkannya apabila mereka suka, dan sebagainya. Yang ketiga, bersaing dengan bisnis laundry konvensional yang lebih terkenal dan sudah mapan. Tentu saja, laundry itu memiliki banyak jenis dan tingkat-tingkatan bintang-bintang yang sudah banyak didapatkan dari laundry yang sebelumnya itu akan menjadi kelemahan kita dalam membangun bisnis yang baru. Tetapi kita dapat bersaing secara lugas dengan meningkatkan kualitas yang kita miliki. Opportunities atau kesempatan yang kita miliki dalam membangun usaha laundry yang terjemput ini. Yang pertama dapat memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang belum tersentuh bisnis laundry yang terjemput. Kita dapat membuka usaha laundry yang terjemput ini di suatu tempat yang belum ada laundry dan banyak penduduknya dan menjamin mereka untuk melondrikan baju pakaian-pakaian mereka.
Selanjutnya, menawarkan layanan khusus untuk bisnis seperti laundry untuk hotel dan restoran. Nah, apabila ada restoran, hotel, kita dapat memperkenalkan usaha kita ini dan meyakinkan mereka untuk tetap berlangganan agar kita mempunyai wawasan yang luas, jaringan yang banyak, seperti itu. Selanjutnya, bermitra dengan aplikasi pengiriman makanan untuk menawarkan layanan laundry antar jemput secara terintegrasi. Di mana banyak aplikasi yang saat ini seperti transportasi, Grab, Maxim, Gojek, itu kita dapat memasukkannya di situ apabila memungkinkan. Seperti aplikasi lainnya, kecuali Gojek itu juga. Risks atau ancaman yang dapat terjadi pada saat membangun usaha laundry ini yaitu ada tiga. Persaingan yang ketat dengan bisnis laundry konvensional dan bisnis laundry antar jemput seperti yang kita bilang terlebih dahulu tadi. Banyak usaha laundry yang telah dibangun sejak lama dan memiliki bintang-bintang yang sudah terkenal, bintang yang baik bagi usaha laundry mereka, dapat menjadi halangan kita, menjadi ancaman yang tepatnya dalam membangun usaha kita. Yang kedua, fluktuasi harga bahan deterjen dan listrik dapat mempengaruhi harga jasa laundry. Di mana apabila kita belum memiliki langganan dari deterjen dan pewangi yang lainnya untuk mencuci, kita dapat harga yang tinggi dan dapat mengacaukan harga layanan jasa laundry kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu deterjen dan pewangi yang akan kita pakai untuk laundry dan dengan baik dan harganya terjangkau. Yang berikutnya, resesi ekonomi dapat mengurangi permintaan pelanggan dan mengurangi pendapatan bisnis. Di mana resesi ekonomi itu apabila pelanggannya sudah menetap, maka dari itu kita dapat bernegosiasi untuk harganya dengan pelanggan tersebut dan meningkatkan terus pelayanan yang kita miliki. Kesimpulan dari SWOT analisis laundry antar jemput ini adalah potensi pasar yang besar dengan menawarkan kemudahan bagi pelanggan dalam mencuci pakaian tanpa harus keluar rumah. Namun, bisnis ini juga memiliki risiko dan tantangan yang perlu diatasi, seperti persaingan yang ketat dengan bisnis sejenis dan fluktuasi harga bahan deterjen dan listrik. Dalam menghadapi tantangan ini, bisnis laundry antarjemput perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai analisis SWOT laundry antarjemput. Kiranya ada kesalahan kata dan yang tidak berkenan di hati pendengar. Saya Emi Rosta Bersua yang minta maaf. Sekian dan terima kasih.